Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita tahu dalam acara-acara Anies Caimin ini sangat diminati luar biasa begitu. Bahkan lembaga-lembaga survei ini begitu mengatakan bahwa di Jawa Timur ya 12% ya, katanya di Pulau Jawa kalah begitu kan. Tapi pada hakikatnya dengan kenyataan yang ada begitu kan, dengan fakta yang ada begitu mengatakan bahwa ya Anies Caimin ternyata begitu banyak diminati begitu kan. Dan bahkan ada berita yang menarik ini. Melaku bareng Amin di Sidoarjo menjungkir balikan begitu semua opini survei pesanan di Jawa Timur ya. Ada lembaga-lembaga survei yang kemudian begitu Anies Caimin ini rendah katanya begitu. Tapi kenyataannya disambut 1,2 juta orang begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas perkembangan politik hari ini begitu kan. Ya kenapa? Ya cara-cara para lembaga survei untuk ngibul sana sini, untuk memberikan opini sana sini, tahu-taunya masyarakat sudah tidak begitu percaya walaupun ada opini-opini lembaga survei yang ada begitu kan. Kenapa? Karena sudah tahu mereka faktanya di masyarakat ya, di akar rumput mereka begitu kan, mendukung Anies Caimin mereka begitu. Jadi wajar kalau orang berspekulasi dan hari ini ya terbantahkan sudah lembaga-lembaga survei ini begitu kan, apalagi ini opini lembaga survei pesanan di Jawa Timur begitu. Ya begitu ngerinya mereka begitu kan ya, sampai-sampai ada ulasan atau memberikan opini seperti itu begitu. Padahal masyarakat sekarang sudah cerdas begitu, lebih cerdas dari lembaga survei begitu. Orang yang masih menggunakan lembaga survei untuk opini-opini seperti ini kacau mereka begitu ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya survei itu kan tidak kredibel, hanya membangun opini sesaat, bahkan dampaknya tidak nyampe 1% loh begitu kan ya. Dampaknya tidak begitu 1%, karena setiap pekan muncul lembaga survei lagi, setiap pekan muncul lembaga survei begitu. Apakah ini bareng begitu atau apa begitu kan ya? Tapi yang jelas dalam hal ini saya katakan bahwa wah ini sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei. Mari kita baca ya ini. Melaku bareng Amin Sidoarjo menjungkir balikan semua opini begitu kan ya, survei ya pesanan di Jawa Timur ya. Ini dikutip dari FNN begitu ya, 18 Oktober ya. Bahkan siapa yang memenangkan Jawa Timur berarti ya memenangi Pilpres ya, katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan Jawa Timur kembali menjadi medan pertempuran paling sengit ya. Tampaknya semua sependapat dengan hal itu. Buktinya kegiatan survei opini publik belakangan ini mulai mengarah ke sana. Bahkan ya sejak September 2023 pasca deklarasi pasangan Amin Muhaimin, sejumlah lembaga survei nasional dan lokal telah mulai bekerja membangun dan melakukan penggiringan opini. Penulis menyebutkan demikian pula hasil survei mereka dipublikasi secara masif ya, secara tujuan untuk mempengaruhi opini publik ya demi kepentingan capres tertentu ya yang ingin mengambil keuntungan dari publikasi itu begitu. Benar begitu kan ya? Artinya masyarakat diberikan opini itu begitu kan, terus kemudian agar percaya bahwa Anies Baswedan rendah di Jawa Timur. Tapi dengan kenyataan di daerah Sidoarjo saja begitu, ketika Anies Caimin mengadakan acara, ini bukan level Jawa Timur loh begitu kan. Ini masih level sekelas kabupaten saja begitu kan ya. Itu sudah 1,2 juta begitu. Bagaimana kalau se-Jawa Timur mereka diletakkan di provinsi di situ begitu kan ya, diletakkan misalnya di Surabaya begitu kan ya, bersama-sama relawan-relawan disuruh hadir, ya ini bisa bukan 1,2 juta, bahkan bisa puluhan juta begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kemenangan Anies Caimin ini mutlak menurut saya pribadi ya. Bahkan di satu sisi oleh karena itu nyaris semua hasil survei yang dipublikasi sudah tidak ada lagi apa adanya ya, tetapi lebih pada ada apanya begitu. Demi memenuhi pemesan survei, data survei terpaksa begitu diolah sedemikian untuk kepentingan publikasi atau hasil survei tak dipublikasi sama sekali. Itu sebabnya kita mesti kritis membaca publikasi hasil survei yang harus cenderung yang menyesatkan. Walaupun metodenya sudah begitu wah, tapi pada kenyataannya kan di masyarakat sudah tidak seperti itu begitu kan ya. Publikasi hasil survei di Jawa Timur pun ditenggarai dalam kondisi semacam itu. Tetapi menariknya, semua lembaga survei kompak melaporkan elektabilitas Anies Baswedan hanya 14%. Tetapi mereka berbeda melaporkan baca pres dengan elektabilitas tinggi dengan nilai presentasi yang beragam pula begitu. Maklum karena pemesanan juga pastilah berbeda begitu ya. Inginnya makan ayam begitu kan. Tapi penyampaian ke masyarakat ya tidak sesuai dengan itu begitu. Dalam artian apa? Bolehlah memberikan segudang
segudang apapun, segudang opini apapun kepada Anies Caimin. Tapi kalau masyarakat sudah membuktikan bahwa dampak luar biasa, disambut luar biasa, bahkan jutaan orang, itu mungkin lembaga survei akan ya terbantahkan begitu kan. Seperti sekarang ini, coba bayangkan di Makassar, pasti ada muncul lembaga-lembaga survei yang memberikan narasi itu. Ya sepekan yang lalu begitu muncul bahwa di Makassar begitu kan, di Sumut katanya begitu 5% Anies Baswedan. Padahal diterima di situ kalangan masyarakat yang sangat luar biasa menerima Anies Caimin begitu kan. Bayangkan ini kan menganggap bahwa begitu kan seolah-olah memberikan opini begitu, sehingga opini-opini itu kan masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan ya, apalagi lembaga-lembaga survei yang muncul begitu. Bahkan di satu sisi begitu timbul pertanyaan mengapa ya elektabilitas Anies Baswedan begitu ya serendah itu. Sedangkan semua survei dilakukan setelah pasangan Amin dideklarasikan, sehingga timbul kesan bahwa faktor Caimin tidak memiliki kontribusi terhadap peningkatan elektoral pasangan Amin. Ini opini yang coba dibangun oleh semua tukang survei. Bayangkan, begitu mengkerdilkan sosok Caimin disandingkan dengan Erick Thohir sebagai cawapres pun tidak ada apa-apanya, elektabilitasnya kalah jauh. Jujur ini mengungsi akal sehat kita begitu ya, mengusik akal sehat kita. Sebab ya memangnya Erick Thohir punya modal sosial apa di Jawa Timur sehingga unggul di demikian begitu, padahal Jawa Timur adalah basis sosiologis Caimin. Bahkan lain halnya begitu terjadi di Pulau Jawa Barat, di daerah lain ya di Jawa Timur, maka argumen yang menyebutkan kontribusi Caimin rendah relatif dapat diterima. Mengapa? Sebab basis sosiologi Caimin di luar Jawa Timur ya diakui ya relatif memang lemah. Bahkan atau jangan-jangan ini hanya ya akal poltreking atau menggoda-goda Prabowo agar menggandeng Erick Thohir sebagai cawapresnya. Mungkin saja tetap Erick ya harus siap-siap gigit jari sebab putusan MK telah membuka peluang bagi Gibran untuk digandeng Prabowo. Nah itulah begitu kan. Opini-opini yang seolah-olah begitu kan ingin mengharapkan jadi cawapres, saya kira tidak seperti itu begitu kan. Dalam artian saya ingin dipilih menjadi cawapres, maka lembaga survei harus kita naikkan begitu kan. Itulah cara-cara mereka sekarang. Tapi untung begitu kan ya, Anies Caimin itu bukan diatur oleh lembaga survei begitu kan. Lembaga survei kan sudah tahu. Lembaga-lembaga survei yang muncul hari ini, cawapres katanya paling tinggi si AHY, paling tinggi si Erick, paling tinggi si A, si B dan si C begitu. Tapi tahu-taunya begitu tidak mengambil sedikit pun dari mereka yang kemudian muncul di lembaga survei. Coba bayangkan siapa coba ya. Dari kualitas cawapres yang muncul di lembaga survei, coba bayangkan siapa yang diambil. Apakah Erick Thohir? Tidak ada begitu kan? Belum begitu. Apakah Sandi di situ begitu? Jadi artinya memainkan lembaga survei ini kan sia-sia mereka begitu ya. Bahkan daftar pemilih PDT Jawa Timur 31 juta ya, jika di elektabilitasnya Anies Baswedan 4%, maka sejumlah pemimpin Anies Baswedan hanya dapat 4,2 juta. Jika swing voternya 41,8 juta, maka pemilih Anies berpotensi paling besar 1,8 juta begitu ya. 41,8% kali 41,1 juta, jika itu terjadi maka pilih Anies Baswedan tinggal 2,2 juta. Atau elektabilitas Anies Baswedan hanya 8%, 2,2 juta ya dibagi 31 juta. Kira-kira apa motif Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator, sampai membangun narasi semacam itu? Ini kan dibongkar habis-habisan lembaga survei mereka, begitu kan? Ini dibongkar habis-habisan. Mari kita baca. Kira-kira apa motifnya? Opini yang dibangun oleh lembaga survei tersebut memberikan implikasi pada pasangan Amin. Di antara lain pastikan akan kesulitan di dalam melakukan mobilisasi dan pengumpulan massa dalam sejumlah besar. Sebab selain jumlah massa pemilih kecil, ya fanatisme yang juga rendah. Tetapi apa yang terjadi di Sidoarjo pada Ahad ya 15 Oktober 2023, melaku jalan bareng Amin yang dibanjiri massa hingga 1 juta lebih, telah menjukir balikan opini-opini dibangun oleh semua lembaga survei. Sebab bagaimanapun mungkin pasangan Amin ini mampu melakukan hal itu. Sedangkan elektabilitas dan sejumlah massa fanatiknya diopinikan sebagai sangatlah kecil. Apakah Prabowo dan Ganjar yang digadang-gadang saat ini memiliki elektabilitas di atas 40% mampu melakukan hal yang sama di Jawa Timur? Ayo buktikan, katanya begitu. Ini sudah ditantang begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya lembaga-lembaga survei untuk memainkan opini itu begitu kan ya. Itu sudah kacau, tidak begitu dipercaya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun metodenya secara ilmiah dan sebagainya itu tergantung siapa mereka yang punya sponsor begitu kan. Tergantung siapa yang membeli terhadap lembaga survei itu begitu. Jadi ini banyak sekali pro dan kontra. Saya yakin dan saya yakinnya begitu melihat dari potensi Anies Caimin ini sangat luar biasa loh begitu ya.
Masa begitu ini membuktikan 1,2 juta orang, ya lembaga survei sudah terbantahkan. Kita akan muncul lembaga survei yang ada di situ begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tentang terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.